Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran pemeliharaan kendaraan ringan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem pelumasan. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama Hamzah Ahmad Badarudin, pengajar pada mata pelajaran produktif otomotif di unit kerja SMKN 4 Garut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian daripada sistem pelumasan. Tujuan utama dari sistem pelumasan setiap peralatan mekanis adalah untuk melenyapkan gesekan, keausan, dan kehilangan daya. Mesin terdiri dari bagian-bagian logam yang bergerak. Beberapa di antaranya akan berhubungan secara langsung, secara tetap satu sama lain. Antara lain komponennya itu termasuk pada poros engkol, batang torak, dan pada mekanisme katup. Fungsi dari sistem pelumas antara lain yang pertama, adanya pembentukan lapisan oli atau oil film, di mana di sini mencegah kontak langsung permukaan logam dengan logam, mengurangi gesekan dan mencegah keausan serta panas di antara dua komponen yang saling berputar dan berhubungan. Yang kedua, oli diharapkan mendinginkan bagian-bagian mesin, di mana setiap komponen mesin yang saling bergerak, bergesekan satu sama lain akan mengalami panas. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses panas yang terjadi dalam ruang bakar. Sehingga panas yang berlebihan inilah yang diserap oleh adanya bijak pelumas pada mesin itu sendiri. Yang selanjutnya, fungsi dari sistem pelumas yang ketiga adalah berfungsi sebagai seal antara torak dengan lubang dinding silinder, atau disebut juga sebagai perapat, di mana pada posisi ini oli mesin membantu mencegah terjadinya kebocoran kompresi di dalam ruang bakar. Yang keempat, fungsi dari sistem pelumas adalah mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin. Oli ini mempunyai sifat dispersan atau dia memiliki juga zat aditif yang terkandung di dalamnya, yaitu zat aditif deterjen. Jadi fungsinya dia sebagai pembersih dari pengaruh atau sisa-sisa komponen-komponen yang saling bergesekan satu sama lainnya. Kemudian yang kelima, pelumas ini diharapkan mampu mencegah karat pada bagian mesin. Sistem pelumas berfungsi melapisi logam dengan oli, sehingga mencegah kontak langsung antara logam dengan udara maupun air dan terbentuknya karat sehingga dapat dihindari. Yang keenam, fungsi dari sistem pelumas adalah sebagai bantalan untuk mampu meredam suara berisik ya, dari bagian-bagian yang bergerak satu sama lain. Yang ketujuh, sebagai peredam getaran mesin, di mana pada saat piston, batang piston dan poros engkol ini mesin menerima gaya yang berfluktuasi sehingga mampu menerima gaya tekan yang besar, memungkinkan menimbulkan benturan yang keras, menimbulkan suara yang berisik di antara komponen-komponen yang bergesek satu sama lain. Nah, hal ini suara-suara tersebut dapat diredam dengan adanya pelumas yang melapisi komponen tersebut. Yang selanjutnya kita lihat komponen dari sistem pelumas itu sendiri. Yang pertama ada oil pressure switch. Pressure switch ini ya berfungsi di mana pressure switch separator ini merupakan peralatan pengaman yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tekanan abnormal di separator atau mencegah terjadinya tekanan yang berlebih atau tekanan yang berkurang pada sistem pelumasan itu sendiri. Yang kedua adalah komponen oil pump atau pompa oli, di mana dalam sistem pelumas pompa oli ini atau oil pump berfungsi untuk menghisap minyak pelumas dari bak oli dan kemudian menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian bergerak dengan tujuan bagian tersebut dapat terlumasi dengan pelumas itu sendiri. Yang ketiga ada disebut oil strainer, di mana komponen yang berupa saringan oli dan terpasang di dalam saluran masuk oli untuk memisahkan partikel yang besar atau dari oli,
Atau bisa juga ini merupakan saringan pertama yang biasanya diletakkan pada karter atau penampungan. Yang keempat, yaitu oil filter. Komponen ini berfungsi sebagai penyaring kotoran yang tidak diinginkan dari oli mesin yang secara bertahap akan terkontaminasi dengan kotoran besi dan zat lainnya. Yang kelima, rally valve. Rally valve ini berfungsi mengatur atau membatasi tekanan kerja maksimum pada sistem pengaman. Jadi, jika terjadi tekanan yang berlebih dari pompa hidrolik, maka pegas akan terdorong dan katup outlet akan terbuka. Dan tekanan fluida yang berlebih ini akan dibuang atau dikembalikan lagi ke tangki atau reservoir, sehingga tekanan fluida yang mengalir menuju ke sistem tetap sesuai dengan bagian keamanan. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam dari sistem pelumas. Yang pertama ada yang disebut dengan sistem percik, di mana pada stang piston, dilengkapi dengan sendok yang berada pada ujung bagian bawah dari stang piston itu sendiri, sehingga ketika saat mesin berputar, sendok itu akan memercikkan oli yang ada di bak oil ke dinding, silinder, dan bearing serta komponen yang lainnya. Yang kedua, jenis tekanan. Biasanya jenis ini dia menggunakan komponen yang disebut pompa oli yang berguna mensirkulasikan minyak pelumas ke komponen lain dengan cara ditekan oleh pompa oli sendiri. Yang ketiga adalah jenis kombinasi, di mana di sini adalah gabungan dari tipe pelumas sistem percik dan sistem dengan menggunakan pompa oli. Ini ada sistem pelumasan yang bisa kita lihat secara umum. Kita bisa memperhatikan di sini dari awal bagaimana pelumas itu diserap, masuk ke saringan, kemudian ditekan ya dari bagian bawah piston dan membimbing komponen lainnya. Kemudian endapan-endapan ini setelah pembakaran silinder akan melewati dan diturunkan lagi ke bak oli ya. Demikian gambaran awal dari bagaimana pelumas itu berfungsi pada mesin. Terima kasih. Semoga
penyampaian materi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.